Rangka sebagai alat gerak pasif. Bergerak merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka dan otot. Rangka dan otot merupakan alat gerak yang berkaitan erat. Rangka tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak bila tidak digerakkan oleh otot. Karena rangka tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan otot, maka rangka merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif karena berfungsi sebagai penggerak tulang. Fungsi rangka sebagai alat gerak pasif: 2. Memberi bentuk pada tubuh. 3. Tempat melekatnya otot-otot. 4. Menegakkan tubuh. 5. Melindungi organ-organ penting. 6. Tempat penimbunan mineral. 7. Tempat pembentukan sel darah merah. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk: 1. Tulang panjang atau pipa. Contoh: tulang lengan, tulang paha, tulang betis. 2. Tulang pendek. Contoh: ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. 3. Tulang pipih. Contoh: tulang rusuk, tulang panggul, tulang dada, tulang dahi, dan tulang belikat. 4. Tulang tidak beraturan. Contoh: tulang wajah dan tulang belakang. Jenis tulang berdasarkan matriknya. Berdasarkan keberadaan matriks: 1. Tulang kompak. Matriksnya padat dan rapat. Contoh: lapisan luar tulang pipa. 2. Tulang spons. Matriksnya berongga. Contoh: tulang pipih dan tulang pendek. Jenis tulang berdasarkan sifat fisik. 1. Tulang rawan atau kartilago yang mengandung zat kolagen. Terdiri atas: A. Tulang rawan hialin, halus, transparan, matriks homogen. Terdapat pada sendi, trakea, hidung, rusuk, dan dada. B. Tulang rawan elastis, lentur, serabut elastis bercabang, terdapat pada daun telinga dan epiglotis. C. Tulang rawan fibrosa, kurang lentur, serabut berkolagen, terdapat pada ruas tulang belakang dan lutut. Sel tulang rawan disebut kondrosit, mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur. Sifat lentur dan elastis, terdapat pada daun telinga, laring, trakea, antara ruas tulang belakang, antara tulang rusuk dan tulang dada, permukaan sendi tulang, dan pada tulang janin. Dua, tulang keras atau osteon, mengandung CaCO3, Ca3PO42, berasal dari osteoblast tulang rawan yang membentuk osteosit. Perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi atau penulangan. Bagian luar tulang dilapisi periosteum. Bila tulang dipotong melintang, akan terlihat sistem Havertz yang terdiri atas saluran Havertz, lamela, dan kanalikuli. Bagian tulang berisi sumsum yang merupakan tempat produksi sel darah merah atau eritrosit, yaitu A. Sumsum merah, B. Sumsum kuning. Jenis tulang berdasarkan letaknya. Berdasarkan letak terdiri atas: 1. Tengkorak, 2. Rangka badan atau aksial, 3. Anggota gerak atau apendikular.
Tulang manusia berjumlah 206 buah. Selain itu, terdapat pula tulang rawan, sendi, dan ligamen. Sekitar 20% dari tubuh manusia adalah tulang. Berdasarkan strukturnya, rangka terdiri atas dua macam, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial atau sumbu tubuh terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak disusun oleh 22 buah tulang yang berbeda. Tulang tengkorak disusun oleh dua jenis tulang, yaitu tulang bagian kepala atau kranial yang melindungi otak dan tulang bagian wajah yang membentuk wajah. Tulang penyusun tengkorak memiliki bentuk pipih dan setiap tulang dihubungkan oleh satu rah. Tulang tengkorak terdiri atas 1 tulang dahi, 2 tulang baji, 3 tulang ubun-ubun, 4 tulang tapis, 5 tulang air mata, 6 tulang hidung, 7 tulang pipi, 8 tulang rahang atas, 9 tulang rahang bawah, 10 tulang tengkorak belakang, 11 tulang pelipis, 12 tulang langit-langit, 13 tulang lidah, yang berjumlah 22 tulang. Tulang ruas belakang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan. Terdiri atas 5 bagian, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangkang panggul atau sakrum, 4 ruas tulang ekor yang bersatu atau koksigel. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau koste bersama-sama membentuk pelindung bagi organ-organ yang terdapat di rongga dada, yaitu paru-paru, jantung, dan hati. Tulang rusuk atau koste terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada atau sternum terdiri atas tulang hulu atau manubrium, tulang badan atau gladiolus, dan tulang taju pedang atau sifoid. Rangka apendikular atau anggota tubuh terdiri atas rangka bagian atas, contoh gelang bahu dan tulang tangan. Rangka bagian bawah, contoh gelang panggul dan tulang kaki. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Tulang selangka melekat pada tulang hulu dan tulang belikat. Berstruktur pipih berbentuk segitiga. Tulang tangan atau humerus terdiri atas 1 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 3 tulang pengumpil, 4 tulang pergelangan tangan, 5 tulang telapak tangan, 6 tulang ruas jari. Gelang panggul atau pelvis terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, 2 tulang duduk. Tulang kaki atau femur terdiri atas 1 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 3 tulang kering,
4. Tulang betis. 5. Tulang pergelangan kaki. 6. Tulang telapak kaki. 7. Tulang jari. Proses pembentukan tulang atau osifikasi. Osifikasi berawal dari tulang rawan yang berisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang, menghasilkan osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Setelah mendengarkan uraian di atas, untuk menguji kemampuan kamu, marilah mengerjakan latihan soal berikut. Untuk jawabannya bisa kamu temukan di video berikutnya. Dan tentunya menekan tombol subscribe lebih dahulu.